Ya, pemirsa, ini mau lanjut nih ya. Pulang dari pasar lanjut mau jalan-jalan naik beca ya. Ganti kostum pemirsa, soalnya pulang dari pasar kena air ikan jadi agak bau anyir. Gak apa-apa ya pemirsa ya. Kostumnya sudah berbeda ya, atau udah berganti. Ayo, kayu. Kita ya. Mang, kan itunya jalan muternya. Muter ke Mibewok. Mohon, Mibewok. Mibewok ke jambatan terus tadinya emangnya. Ke nyebrang itu kali itu. Oh, nyebrang mau. Pandayan. Mohon, mohon. Oh, ini beca. Kakak baru tahu ini beca ya. Nah, ini beca nih. Oh, ini punya Mang Didi. Kakak tahu nggak, dia ada lagunya beca ini. Iya, waktu nangis lagunya kakak belum pernah dengar yang ini. Yang lagunya gini. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, coba bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan aksi ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari bagaikan tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Belum pernah dengar kakak lagu gitu? Belum ya, iya. Itu lagu zaman Nin kecil ya. Kakak udah berapa kali naik beca? Baru 1 kali nih. Oh, 2 kali. Waktu itu masih apa? Oh, Menin juga. Iya. Kita nanya-nanya Mang Didi ya. Gimana Mang? Narik beca ini sekarang sepi atau gimana Mang? Sepi ya. Menurut Mang Didi gimana Mang dengan pembatasan beca ini Mang Didi? Terhambat nggak penghasilan? Terhambat ya. Tapi alhamdulillah Mang Didi satu-satunya ya di perumahan ini yang Mang Didi ya. Ya, jadi alhamdulillah masih ada rezeki ya. Ya sebenarnya ya Mang Didi ya, kalau kita lihat sih ya, dibutuhkan ya beca ya Mang Didi ya buat di perumahan ya. Nah ini sama tadi ya pemirsa, tadi kan ini juga ke pasar naik beca Mang Didi. Terus karena cucu pengen ikut dan pengen tahu apa sih yang namanya beca ya, jadi Nun bilang ayo Mang Didi nanti ya, Nun salin dulu karena habis dari pasar tadi kan bau kena ecet ikan basah ya, agak anyir. Nah, ini mau memperkenalkan. Nah ini gimana Mang Didi, sehari-hari kira-kira cukup Mang Didi penghasilannya? Kadang-kadang kurang ya, kadang-kadang sepi ya Mang Didi ya. Apalagi waktu masa pandemi ya Mang Didi ya. Ya seperti itu ya. Nah, itu pemirsa ya, jadi ini adalah salah satu yang perlu dipikirkan oleh kita sebenarnya dan juga oleh pemerintah daerah mungkin ya. Kalau menurut Bunda sih ya, untuk perumahan kecil nih ya, mungkin beca itu malah justru sangat membantu ya. Seperti yang ini disampaikan ya kan kemarin apa tadi itu ya, kalau kita ke pasar ya di perumahan ini jalan kaki 3-5 menit sampai, tapi karena pulang dari pasar itu otomatis berat kan, bawa beban belanjaan ya. Kalau naik ojek terlalu cepat karena dekat. Kalau ya, jalan kaki dengan beban yang berat ya lumayan ya, apalagi orang sudah memula seperti ini gini ya kan. Jadi dengan ada beca tertolong seperti ya Mang Didi ya, saya langganan ke Mang Didi ya. Alhamdulillah ya Mang Didi ya. Ini Mang Didi ini sabar. Mang Didi kalau kira-kira Mang Didi pasang tarif nggak sih kalau untuk orang naik beca?
Enggak ya? Seikhlasnya tuh, Mang Didi tuh seikhlasnya betul. Udah tuh kadang-kadang kalau punya uang segini, Mang Didi sisanya segini, iya Bu. Kalau pas sisanya banyak kan, alhamdulillah juga ya Mang Didi ya. Nah, kalau pas juga Mang Didi mau, nah itulah ya. Jadi walaupun dengan penghasilan yang kurang ya, Mang Didi itu juga masih memberikan apa ya? Tidak memberikan masukan kemudian tidak ya, tapi Mang Didi itu membebaskan penumpangnya untuk membayar, tapi alhamdulillah penumpangnya itu juga itu ada yang syuting di sana tuh ya. Mang Didi itu ada yang syuting juga. Nggak enak ada yang syuting juga ya. Jadi ya itu pemirsa ya, Mang Didi itu tidak pernah menetapkan tarif harus sekian. Tapi alhamdulillah mungkin pelanggannya pada ngerti ya Mang Didi ya. Ada nggak Mang Didi pelanggan yang kayaknya udah jauh-jauh capek-capek cuma memberikan uang yang kurang, ada nggak? Terus gimana tuh Mang Didi? Terima aja ya. Alhamdulillah rezeki dari Allah ya Mang Didi ya. Nah, jadi berkah, mudah-mudahan sehat terus ya Mang Didi ya. Anak-anak sama istri di rumah juga nggak pernah rewel. Nggak rewel ya. Kakak gimana? Senang nggak? Kakak pernah lewat sini, pernah naik bajaj sini? Belum pernah jawab dong? Belum pernah? Belum pernah ya. Jadi ini ya, karena ini beca ini termasuk yang sudah langka ya, termasuk yang sudah ya bisa dibilang di sini satu-satunya ya di perumahan ini ya Mang Didi ya. Nah, saya melihat sih di ya di Perum ada ya, tapi kan istilahnya beda wilayah ya Mang Didi ya. Kemudian kita juga ya di Kota Bekasi saya juga pernah melihat ada ya, ada di Kota Bekasi beca ya, dua kalau tidak salah, tapi itu juga jarang orang yang naik ya. Dulu kayaknya di sini ada Mang Didi satu, teman Mang Didi itu kemana Mang Didi? Ya? Ada satu waktu itu tukang beca teman Mang Didi, kemana itu? Kampung, aja. Oh, sejak Covid dia pulang kampung ya. Dulu kan ada dua ya Mang Didi ya, ada dua di sini ya. Nah, jadi sekarang tinggal satu-satunya Mang Didi ya. Ya walaupun satu-satunya itu kadang-kadang nggak selalu dapat penumpang ya Mang Didi ya. Nggak semua orang mau ya, karena memang sekarang apa sih kan, karena apa Mang Didi itu kurang penumpang? Saya juga ada yang mangkal banyak motor pribadi ya, jangan lupa pakai ini masker ya. Bener ya Mang Didi ya, jangankan beca ya, angkot aja ngeluh ya. Bener, sekarang angkot tidak ada ya, karena ya itu ya banyak apa Mang Didi? Karena banyak apa? Karena banyak motor pribadi. Iya. Ojek online ya. Ya artinya memang zaman ya. Beca itu tergerus oleh zaman. Cuma kalau menurut Bunda nih Mang Didi ya, untuk di perumahan seperti ini bolehlah beca ya kan. Ya seperti tadi Bunda bilang ya, kalau dari pasar pulang kan bawa beban ya kan, berat. Kalau naik ojek terlalu deket ya kan, cuma 3 menit udah sampai. Kita bayar murah nggak mau lah ojek ya kan. Kemudian kalau kita jalan kaki berat. Nah kalau dengan adanya beca ini kan lumayan gitu kan. Nah kita sekarang benar-benar pemain tunggal ini beca, tidak ada saingannya. Nah ini kan pemirsa bisa dilihat ya, kalau untuk di perumahan kecil seperti ini beca itu tidak mengganggu lalu lintas. Kalau dulu kan alasan pemerintah satu tidak manusiawi katanya, karena kan penumpangnya nih Erwin sama Susunin ya, katanya sebagai seperti raja dan ratu di depan, kemudian pengemudi menggenjot di belakang ya, kita terimalah. Tapi kalau kita menjadikan pengemudi beca juga seperti
saudara, kenalan, keluarga kita ajak ngobrol. Ini kan bukan yang di sini ya, atau turun dari beca karena beban, kita tidak menjadikan pengemudi beca itu sebagai orang suruhan ya kan. Kita lakukan dengan baik kan nggak masalah. Nah, kemudian kalau misal mengganggu semacam kan tidak mengganggu, kan bisa dilihat ya pemirsa ya kan. Tuh dari tadi ini kan bisa dibilang hanya motor kedua satu-satu, mobil jarang. Nah itu ya, mungkin ini yang perlu diperhatikan oleh Pemda setempat ya, mengenai keberadaan beca, atau juga oleh pemodal-pemodal ya, orang-orang yang punya modal besar mungkin bisa membeli beberapa beca untuk dioperasikan di perumahan. Beca-beca itu lagi tidak menjamur ya, tidak banyak itu, atau misal pemerintah juga mengadakan regulasi tertentu, misalnya di sebuah perumahan hanya boleh sekian beca gitu kan ya. Jadi tidak akan berseliweran banyak, misalnya 5 gitu kan ya. Kemudian dihimbau masyarakat untuk lebih mengangkat ya, atau juga menolong atau memberdayakan ya para pengemudi beca untuk pelayanan yang dekat seperti ini, kecuali kalau yang jauh-jauh gitu ya, mungkin seperti itu ya, supaya ini solusian lah pengemudi beca tetap bisa mempunyai mata pencaharian. Kemudian ibu rumah tangga yang tidak bisa mengendarai motor, atau para manula yang takut ya, biasanya kan para manula takut naik motor ya, takut jatuh, takut kejepit ya, kita belok, nanti lurus aja Mang Didi ya, lurus, belok lurus. Para manula kan biasanya takut belok maksudnya belok sana Mang Didi, belok sana tuh lurus. Nah ya, bukan lurus sana. Para manula kan ya, kita mau ke warung itu sayur, berhenti dulu. Para manula tuh kan biasanya takut ya, takut mengendarai motor, takut jatuh, takut terjepit, takut apalah, bukan berarti takut sama pengemudi ojek atau ininya ya. Kadang-kadang kaki-kaki tua itu suka naik motor itu susah ya. Jadi akhirnya dia lebih memilih jalan kaki walaupun jauh. Nah, kalau ada motor atau ada beca seperti ini kan, bisa menggunakan beca, duduk juga nyaman ya, gak kepanasan. Tapi walaupun maaf ya Mang Didi, malah Mang Didi yang kepanasan ya. Mohon maaf ya Mang Didi. Nah ini ya, walaupun ya memang pengemudi becanya kepanasan, jadi ini satu bahan pertimbangan ya pemirsa ya. Nah, ini untuknya, selain untuk pemerintah daerah yang terkait lah di lingkungan yang kecil ya, atau untuk para pemodal ya, atau orang-orang yang punya modal mungkin bisa membeli ya, bisa membeli beca beberapa, kemudian diberdayakan di beberapa perumahan. Kemudian Pemda setempat membuat ketentuan-ketentuan tersendiri ya tentang peraturan beca ya. Kita berhenti dulu di warung itu Mang Didi ya. Ya, rada murah Mang Didi di situ ya. Ya, benar. Ya. Bukan pemirsa, sepi kan ya jalan perumahan ini. Jadi sebenarnya tidak ada hambatan ya kalau beca diberlakukan di perumahan-perumahan kecil ya. Seperti kita sampaikan, para pengemudi beca bisa lagi memperoleh mata pencaharian. Kemudian ibu-ibu yang tidak bisa menggunakan motor, tidak ada keluarga yang bisa mengantar, atau para manula seperti bunda yang takut naik motor ya, maksudnya takut naik motor, kendaraan ini ya, kalau dan juga kesulitan ya untuk naiknya, itu kesulitan sekali karena kaki itu tungkai-tungkai kan sudah agak melemah ya.
pemirsa bisa memberikan penilaian tersendiri mengenai beca ini ya. Jadi ini kejutan yang ingin sampaikan tadi ya waktu ke pasar. Ada sesuatu yang ingin sampaikan atau Bunda sampaikan, yaitu mengenai keberadaan beca. Untuk selanjutnya ya, ya terserah pendapat para pemirsa, saudara-saudaraku, anak-anakku ya, bagaimana sebaiknya ya. Namun ini kan namanya pendapat atau opini ya, yang ingin kemukakan ya. Di tengah beragamnya atau di tengah kiri khususnya para warga mempunyai motor ya, satu rumah bisa 2, 3 bahkan mobil pun demikian ya. Nah, ini silakan saja pemirsa memberikan penilaian. Dulu untuk ya si kakak tadi turun dari beca langsung kagak ada, kemana ya, langsung masuk ke dalam aja. Assalamualaikum kakak, kok langsung menghilang turun dari beca? Kita nggak pamit juga sama Mang Didi nih, sampai lupa karena ngeliat kakak lari. Sini kak, kakak sini kak, ini mau nanya-nanya nih sama kakak. Apa? Oh ini mau tanya ya, kakak tadi waktu naik beca kok diem aja, kenapa? Liatin jalan. Emang kakak baru lewat jalan situ? Iya. Ah masa sih, lupa kali. Kakak seneng gak sih tadi naik beca? Seneng. Ingat nggak lagu tukang beca yang Nenek ajarin? Ingat nggak lagu tentang tukang beca yang Nenek ajarin? Enggak. Panjang sih ya lagunya ya. Kakak mau bisa lagu itu? Nanti Nenek ajarin ya. Terus menurut kakak naik beca itu? Nanti dulu dong. Kan ini lagi nanya kakak. Menurut kakak naik beca itu menyenangkan atau enggak? Menyenangkan. Enakan naik beca sama enakan naik motor? Beca. Kenapa? Soalnya bisa ngeliat pemandangan. Emang kalau naik motor nggak lihat pemandangan? Iya. Lihat juga kan. Kalau naik beca duduknya santai ya kan. Terus udah gitu nggak kepanasan ya kan. Kakak mau main sama belum Mora? Ya. Iya. Oh ya tuh, oh, ada Dede Jija. Tadi Dede Jija nggak ikut ya? Iya. Bobo sih ya. Oh tadi Bobo, Dede Jija. Dede Jija dadah. Bilang aku Jija gitu. Udah ya. Karena mau main sama Bu Nora ya. Iya, makasih ya sayang ya. Jija mau main sama kakak? Ya main sama kakak ya. Buka dulu maskernya biar nggak. Lumayan ya pemirsa ya. Tapi ya memang untuk mentaati prokes ya. Untuk menjaga kita kan seperti yang Bunda sampaikan ya, bahwa menjaga itu lebih baik daripada mengobati atau apa ya gitu ya. Baik pemirsa, nah tadi kan sudah ada interaksi kan dengan cucu Bunda, bagaimana dia ya cukup excited sebenarnya ya dia naik beca, cuman memang dia ekspresinya itu diem gitu ya saat ini. Dulu dia salah ekspresinya tuh ini banget ya, suka wow gitu. Kalau sekarang tuh mungkin karena sudah perkembangan usianya juga ya, sekarang tuh sudah masuk SD, ada perubahan sikap ya di sekolahnya, jadi mempengaruhi ya itu ya. Jadi itu pemirsa ya, seperti tadi dalam perjalanan juga Bunda sampaikan atau Bunda memberikan opini sebenarnya ya. Itu bukan suatu pandangan atau bagian, tapi memberi opini Bunda tentang beca ya. Untuk sebuah perumahan kecil itu sepertinya cukup representatif ya, artinya bisa melayani pemirsanya ya, atau melayani pemirsanya, melayani pelanggannya atau konsumennya ya. Nah, Bunda sampaikan juga kan, mungkin kalau ibu-ibu muda ya gitu kan, dan bisa naik motor cepat itu buat apa ya naik beca. Tapi kalau untuk yang manula seperti Bunda dan mungkin banyak juga manula-manula yang lain ya, banyak juga manula-manula yang lain ya yang takut naik motor ya kan. Kadang-kadang susah itu ya, karena kan tungkai-tungkai kaki itu sudah cukup melemah ya, ketika harus menjejakkan satu kaki untuk
sampai ke sadel atau jok motor yang di belakang itu kan kadang-kadang butuh perjuangan ya bagi Bunda sendiri. Kadang-kadang karena Bunda memang tingginya itu semampai ya, Bunda itu yang istilahnya hanya tingginya pun tidak maksimal ya, tingginya orang Indonesia zaman dulu ya. Jadi kadang-kadang untuk naik motor itu juga sangat sulit, kaki itu sakit gitu ya. Kalau ada beca itu kan sangat menolong, apalagi untuk manula-manula yang mungkin mereka akan selain ke pasar, mungkin akan ke puskesmas atau juga sekedar menemui kerabatnya yang dekat di perumahan ini ya. Kalau naik motor atau pakai ojek dengan jarak yang dekat itu seperti yang tadi Bunda sampaikan, dibayar sedikit nggak mungkin ya kan, karena tidak sesuai dengan tarif regional, tarif umum gitu kan. Tapi mau bayar mahal dekat banget, mau jalan kaki capek gitu kan ya. Nah, itu beca itu jadi sangat menolong ya. Ya, Bunda sih memang berharap ya, siapa tahu nih ya Pemda setempat ya, lingkungan kecil bukan berarti Pemda dalam lingkup besar ya. Oh ya, mengapresiasi banget bahwa ada beca itu bisa membantu warganya ya. Baik warganya yang memang punya kebutuhan terhadap kendaraan tersebut maupun kepada pengemudi becanya tersebut ya, sehingga dia tidak kehilangan mata pencaharian. Atau juga memberdayakan beca-beca itu ya, merekrut beca-beca itu, tukang beca itu dijadikan beca yang bagus, yang hias ya, berhias ya gitu ya, dengan ornamen-ornamen yang menarik, bisa digunakan di area wisata. Ada sih beberapa tempat ya yang Bunda temui sudah memberdayakan beca ya untuk di area wisata ya, jadi beca indah namanya ya. Tapi kan tidak semua. Nah ya, maksud Bunda sih bukan hanya di area wisata saja ya. Kalau ada para pemodal gitu ya, orang-orang yang mempunyai kelebihan modal lah ya, memfasilitasi beberapa pengemudi beca yang mungkin, atau para orang yang kehilangan pekerjaannya ya, untuk menjadi penarik beca di sekitar lingkungan rumah ya. Dan Pemda setempat misalnya ketua RW atau lurah gitu ya, membuat regulasi, boleh ada beca di perumahan ini tapi tidak boleh lebih dari 5 misalnya gitu kan. Jadi tidak terlihat, kan katanya beca itu kumuh, jadi tidak terlihat kumuh. Tapi kemudian becanya juga harus menarik, harus dicat seperti ini, harus seperti ini ya gitu kan ya. Biar jadi ada win-win solution antara orang yang kehilangan pekerjaan atau yang becanya tidak bisa dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan kembali. Tadi kan kita lihat ya dalam perjalanan itu ya, ketika Bunda itu keliling dengan cucu karena dia kepengen banget naik beca, ngeliat neneknya suka naik beca. Sepi kan di perumahan itu, dia tidak mengganggu lalu lintas, juga lancar dan lain sebagainya, karena memang ya itu maksud Bunda sih ya, ini opini ya, jangan salah paham ya, jangan salah paham kepada semuanya bahwa ini hanya opini gitu ya. Seandainya gitu ya, kadang-kadang Bunda tuh suka melihat kasihan sekali ya mamang itu ya. Ya tadi kan dalam tanya jawab juga kan ada ya, kadang-kadang mencukupi, kadang-kadang tidak, karena tergerus oleh kendaraan bermotor, baik yang pribadi maupun yang dikelola oleh satu lembaga atau oleh satu satu lembaga atau satu kegiatan keuangan lah gitu kan ya. Kemudian ya anak-anak pun, bahkan bukan tadi kan mamang itu juga bilang, jangankan beca Bu, angkot aja sudah tidak ada ya. Di perumahan Bunda itu angkot itu tidak ada sekarang, itu dulu padahal ada angkot ya, angkot yang mengangkut dari perumahan kami ke terminal di wilayah kota ya, yang bisa untuk keluar kota gitu ya, dia ke sana. Tapi ternyata sekarang angkot pun sudah berkurang, nah itu ya. Kalau beca kan kalau untuk kota, Bunda juga tidak setuju lah. Kalau satu selain kasihan pada tukang becanya ya, harus mengayuh beca yang cukup jauh, kemudian hambatan-hambatan atau halangan di jalan, berseliweran kendaraan yang super cepat sekarang itu kan ya, kasihan mamangnya. Tapi dia di perumahan inilah, bisa kan tadi bisa dilihat juga oleh pemirsa ya, dan juga tadi yang Bunda sampaikan ya, ketika para manula atau mungkin juga para asisten rumah tangga ketika mau ke pasar ya,
mungkin tuan dan nyonya sudah berangkat bekerja menggunakan kendaraan yang mereka punyai. Kemudian asisten rumah tangga akan ke pasar. Kasihan kan kalau jalan kaki pulangnya itu berat kan, bisa ada kalau ada beca kan lumayan. Nah, itu seperti itu ya. Ini hanya opini dari Bunda saja ya. Memang ada juga kita melihat ya di kota Jogja kayaknya masih ada ya kalau tidak salah ya. Bahkan di kota tempat Bunda tinggal ini juga masih ada sih ya. Bunda melihat kadang-kadang kalau pergi ke kota tempat kami tinggal ini masih ada 2-3 beca ya. Cuma ya dari pagi sampai sore kayaknya seperti mereka menganggur, jarang ada orang yang mau, karena memang kalau di perkotaan itu ngeri naik beca terus aja. Bunda juga ngeri karena ketika mau belok ada mobil dari arah sana dengan kecepatan tinggi, ada motor dan lain sebagainya. Selebihnya itu adalah pendapat pemirsa sendiri bagaimana. Ini kan hanya opini Bunda, mengumpulkan opini berdasarkan pengalaman Bunda yang cukup nyaman ketika mau ke pasar ya, perginya berjalan kaki karena dekat, pulangnya ada beca naik beca, karena kalau menggunakan ojek motor bukannya tidak mau ya, dekat sekali ya, jalan kaki aja paling lama 5 menit ya, berarti naik motor tidak sampai 5 menit kan. Kita bayar murah tidak mungkin, bayar mahal juga ya keberatan dong bagi pengguna jasanya gitu kan ya. Artinya masa hanya segitu aja harus mengeluarkan uang demikian. Nah, terus bagaimana kalau dengan tukang beca? Ya biasanya kita, kalau Bunda pribadi ya membayar melebihi ojek lah, karena memang ya nilai rasa lah, nilai hati ya, bahwa mereka tuh kan tidak seperti kita memperoleh penghasilannya ya. Dan tadi kan Mama itu juga bilang dia sendiri tidak pernah mematok harga. Bunda juga kadang-kadang membayar kalau sisa uang belanja Bunda agak banyak, ya banyak Bunda berikan. Kadang-kadang sisa uang belanja ya Bang tinggal segini, ya udah Bu nggak apa-apa. Yang penting ada untuk saya. Nah itu kan seperti itu ya. Demikian ya pemirsa ya, apa yang Bunda sampaikan. Kalau kita sepemahaman ya berarti alhamdulillah, terima kasih. Kalaupun tidak, itu tidak masalah, namanya opini. Namanya opini itu kan tidak harus kita sama ya, sesuai kata pepatah ya, kepala sama hitam, pikiran berbeda-beda ya. Kalau ada kesepemahaman yang sama itu alhamdulillah. Kalaupun tidak akan menjadi suatu pertentangan yang perlu diributkan. Demikian pemirsa ya. Yang penting dari Bunda selalu doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, tetap menjaga keimanan dan rahmat dalam hati, tetap menjaga keharmonisan, tetap semangat untuk hidup sehat, dan tetap selalu ada dalam kebaikan. Mudah-mudahan segala ridho dan keberkahan Tuhan dicurahkan pada kita semua. Demikian pemirsa, sebelum berpisah kembali, Bunda ingatkan, dukung terus channel Aura Bahagia. Tekan subscribe-nya bila belum subscribe, kemudian loncengnya juga jangan lupa dibunyikan, beri like ya, share ke platform media sosial yang pemirsa punyai. Kalau perlu berikan komen yang membangun agar Bunda bisa memperbaiki apa-apa saja untuk kemajuan channel Aura Bahagia. Dengan mendukung channel Aura Bahagia, pemirsa pun berarti ikut berpartisipasi dalam kebaikan, karena nanti ada kebaikan-kebaikan yang bisa Bunda salurkan kepada mereka yang berhak. No skip ya, tonton terus channel Aura Bahagia supaya kita terus bisa memperoleh apa-apa yang mungkin ada kebaikan khususnya bagi diri Bunda sendiri. Dan alhamdulillah bila pemirsa pun mendapatkan pengalaman kebaikan dari apa yang Bunda sampaikan. Demikian ya pemirsa ya, mudah-mudahan berkenan. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kisbahnya mana?